Hai para saudaraku, kabarnya damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali dengan diceritakan jika dahulu kala di alam dewa terdapat seorang dewa yang bertugas mengawasi sungai surgawi. Dan karena dewa tersebut membaca buku surgawi di perbatasan sungai surgawi, batu hijau yang ada di sana tiba-tiba menjadi seorang dewi. Namun dewi batu hijau tersebut tak sengaja melepaskan siluman langit sehingga ia mendapatkan hukuman. Dan dikarenakan dewa pengawas perbatasan bersedia dihukum bersama, mereka berdua pun diturunkan ke alam manusia selama 100 kali kehidupan. Singkatnya, mereka yang sudah menjalani 99 kehidupan. Di 100 kehidupan ini, dewa buangan tersebut kembali mencari keberadaan Dewi Batu Hijau karena mereka berdua akan kembali ke alam dewa setelah menyelesaikan hukuman. Yang secara kebetulan ketiga alam kini sedang dalam bahaya karena diserang oleh para siluman. Dan menurut rumor hanya dewa buangan yang bisa mengatasi kekacauan ini, yang dimana ciri-ciri dewa tersebut memakai kalung batu suci berwarna hijau di lehernya, sehingga semua sekte pun mencari keberadaannya. Xiaoer yang merupakan anak angkat dari pemilik penginapan Longmen ini sangat mempercayai kisah kuno yang ada di dalam buku tersebut. Bahkan ia juga memiliki impian untuk menjadi seorang dewa buangan demi membasmi kejahatan. Para pelanggan di sana yang pingsan akibat kekuatan spiritual yang digunakan oleh Xiaoer membuat Ibu Hua yang merupakan pemilik penginapan ini begitu kesal kepadanya karena tindakannya itu membuat satu persatu pelanggannya menghilang dan tidak kembali datang ke penginapannya. Kemudian muncul seorang pria yang bernama Faman Zhang. Ia yang baru bangun tidur lalu menggeledah dan mengambil uang beserta barang berharga milik kedua pelanggan. Yang ternyata apa yang dilakukan oleh Xiaoer merupakan perintah dari Paman Zhang tersebut. Dan hal itu membuat Ibu Hua marah dengan merusak buku kultivasi milik Xiaoer. Tak lama setelah itu dewa buangan tersebut muncul dan singgah ke penginapan yang kini sedang mencari keberadaan para siluman. Dewa buangan yang menganggap kalau mereka ini merupakan seorang penipu demi mencuri barang-barang berharga milik orang yang datang ke sini, ia pun langsung menyerang mereka. Mereka yang tidak menyadari kalau pria yang terluka itu merupakan dewa buangan yang kini sedang dicari oleh para sekte, sehingga mereka pun membuangnya ke dalam jurang. Bahkan kalung batu suci berwarna hijaunya diambil dan dipakai oleh Xiaoer. Hal itu membuat semua sekte berdatangan ke penginapan Longmen mereka dengan menganggap kalau Xiaoer merupakan reinkarnasi dari dewa buangan yang selama ini dicari oleh mereka. Bahkan di sana juga terdapat seorang pendekar wanita bernama Zhang Yin yang merupakan murid pertama dari sekte Sisuan, juga ingin membawa Xiaoer ke sektenya untuk bergabung dengan mereka.
Hingga pada akhirnya semua sekte pun berdatangan hanya demi merebut Xiao Er yang dianggap sebagai dewa buangan. 原来这老头是来选传人的。我们来问一问这少年。 Dan karena tidak ada jalan keluar, mereka pun meminta Xiao Er untuk memilih sendiri sekte mana yang akan Xiao Er pilih, dan Xiao Er pun memilih sekte Sichuan. 不就洗个鸟吗？至于这么高兴吗？我不知道什么时候还可以见到他们。以后要是有人敢欺负你的话呢？这就是七雪山啊，这么漂亮。 Setelah sampai di sekte Sichuan, Xiao Er pun memperkenalkan dirinya yang merupakan anak yatim piatu yang dipungut oleh pemilik penginapan Longmen, sehingga ia diberi nama oleh mereka Xiao Er. Dan dikarenakan nama tersebut dianggap tidak pantas oleh leluhur sekte Sichuan, Xiao Er pun lalu diberi nama baru olehnya, yaitu Rou Chen. 不像是我们要找的那个谪仙。 Namun beberapa masa di sana masih belum percaya jika Rou Chen merupakan reinkarnasi dari dewa buangan. Oleh karena itu, Rou Chen memperlihatkan kalung batu hijaunya sambil berbohong kalau ia mendapatkan batu tersebut sejak kecil. Akan tetapi mereka tetap saja masih tidak percaya karena melihat tampang Rou Chen yang lemah. Maka dari itu mereka meminta Rou Chen untuk bercermin di cermin ajaib. Jika memang Rou Chen merupakan reinkarnasi dari seorang dewa, maka cermin tersebut akan berubah warna. 师兄，为何这通明镜毫无反应？战地人，今日一事还多亏了茵茵，若陈定非凡人，无需再。 Mereka yang percaya jika Rou Chen merupakan reinkarnasi dewa buangan, para master pun memperebutkannya untuk menjadi murid dari salah satu master di sana. 哎，锦霄一脉中26位弟子呢？诸位。 Dan dikarenakan tidak ada jalan keluar, leluhur sekte pun memutuskan kalau Rou Chen akan menjadi murid semua master. Dan jika Rou Chen sudah berlatih selama 3 tahun, Rou Chen baru boleh memilih sendiri master yang diinginkannya. Bahkan di sana Rou Chen juga mendapatkan sebuah pedang Qiying, pedang yang sangat diinginkan oleh Zhang Yin. Setelah itu ia diantar ke kamarnya oleh Yun Feng yang merupakan murid senior. 这里是我们的院子。你这块破石头， Sementara di sisi lain, terlihat Zhang Yin yang terluka parah akibat sebelumnya mendekati cermin ajaib. Dan ternyata di dalam tubuhnya terdapat mutiara siluman yang selama bertahun-tahun telah menyembunyikan penyakit tersebut dari sektenya. 没事吧？你明明知道自己体内有幻妖症，你可是今天要不是有季若尘他的先例，你若变妖，轻则逐出山门。好多。 Keesokan harinya, Rou Chen kemudian menemui para seniornya. Namun di sana ia justru diremehkan oleh mereka. 金阁宗门重地，你来这儿做什么？ 快给我趴回去！纷纭辟邪兽， Setelah ia diselamatkan oleh Zhang Yin, ia kemudian dibawa olehnya ke sebuah tempat. 我也是修到太清上境之后，无声也有涯，而知也无涯。 Dan tempat tersebut merupakan pavilion penyimpanan kitab, dan hanya murid peringkat pertama saja yang boleh memasuki tempat ini, terkecuali Rou Chen yang dianggap sebagai reinkarnasi dewa, sehingga Rou Chen boleh masuk dan memilih kitab mana yang akan dipelajarinya. 我看。 还不速速出来！ Di malam harinya, dua master dari sekte lain tidak percaya jika Rou Chen merupakan reinkarnasi dari dewa buangan. Oleh karena itu, dengan kompas ajaibnya, mereka pun berhasil menemukan reinkarnasi dari dewa tersebut. Walaupun tubuh dari reinkarnasi dewa itu sudah mati, namun mereka masih bisa mengambil jiwa dewanya. Kembali kepada Rou Chen yang terus membaca dan menyalin isi dari kitab tersebut. 刚才那句说的什么来着？ 换上吧。 Hingga pada akhirnya ia pun berlatih bersama dengan para murid lainnya. Namun di sisi itu, ia tetap diremehkan oleh mereka. 这不就是练武场吗？这个。 Ketika semua murid berhasil menyeberangi jembatan tersebut, tapi tidak dengan Rou Chen yang masih ketakutan. 行不行？
Dan karena tinggal ia seorang, ia pun terpaksa menyusul mereka walaupun dengan cara yang berbeda. Hingga di malam harinya, Rou Chen pun kembali berlatih dengan salah satu senior dan master di sana. Namun Rou Chen yang memang sejak awal tidak memiliki kemampuan bela diri, ia pun tidak mampu mempelajari teknik pedang tersebut. Zhang Yin yang kasihan terhadap Rou Chen, dari jauh ia pun langsung membantunya. Hingga keesokan harinya, murid senior lalu melaporkan hal itu kepada salah satu master di sana bahwa Rou Chen merupakan murid berbakat. Rou Chen kemudian membuktikannya dan seketika ia pun berhasil mengendalikan pedang di sana dengan sangat mudah. Hal itu membuat Zhang Yin begitu terkejut. 奇怪，我又没动。 Setelah pulang dari sana, ia pun kembali berlatih karena sejak awal ia memang ingin menjadi pendekar terkuat. Walaupun sebelumnya ia sudah berbohong kepada semua orang kalau ia merupakan reinkarnasi dari Dewa Buangan. 我看你练得挺认真的，让我看看你练得如何。 Di sana juga terdapat Zhang Yin yang terus mengikutinya dan bahkan ia juga mengajarinya. Di sisi lain, di sekte Kingsu, mereka yang mendapatkan jiwa reinkarnasi dewa itu lalu memberinya kepada salah satu murid di sana. Dewa itu pun kembali tersadar, namun ia begitu kesal kepada mereka karena memindahkan jiwa dewanya ke tubuh orang lain. Kembali kepada Rou Chen yang bertemu dengan murid senior bernama Qiuxi, dan di sana mereka pun saling berkenalan. Tak lama kemudian datang juga murid senior lainnya bernama Bing Xian, salah satu murid senior lainnya yang memiliki teknik pedang es yang selalu menguji kemampuannya Qiuxi ketika mereka bertemu. Setelah itu Rou Chen menemui Zhang Yin yang sedang bermeditasi untuk meningkatkan kultivasinya, dan kedatangan Rou Chen ke sana ingin memberinya makanan kesukaannya Zhang Yin. Mereka yang sudah keluar dari gua, tiba-tiba terdapat pasukan misterius yang ingin membunuh mereka. Mereka yang tak sengaja memasuki jurang dan Rou Chen terperangkap dalam sebuah formasi. Rou Chen yang memasuki alam bawah sadarnya, batu hijau tersebut tiba-tiba memberinya pengetahuan tentang teknik bela diri sehingga ia menjadi lebih kuat dan formasi itu menjadi hancur sampai Rou Chen pingsan tak sadarkan diri karena tungku di sana masuk ke dalam tubuhnya. Setelah ia tersadar, Rou Chen pun menceritakan apa yang telah terjadi kepada dirinya di saat itu kepada Zhang Yin. Singkatnya esok hari pun tiba, Rou Chen yang memiliki urusan, lalu di tengah jalan ia dihadang oleh dua murid. Dan beruntungnya Qiuxi datang ke sana untuk menyelamatkannya.
Dua murid itu lalu melaporkan kejadian tersebut kepada Zhang Yin, yang seolah-olah Ruo Chen telah memukuli mereka berdua, dan bahkan Ruo Chen juga menantang Zhang Yin untuk bertarung di atas bukit. Singkatnya, mereka yang sudah berjam-jam menunggu Ruo Chen di atas bukit, namun Ruo Chen masih belum muncul juga, dan seketika hujan pun turun deras sehingga mereka berteduh di dalam goa. Namun tiba-tiba mereka mendengar sesuatu di dalam sana. Ruo Chen yang menyadari jika Zhang Yin dalam bahaya, ia pun berhasil menemukannya. Siluman itu ternyata siluman rubah yang dulunya telah memberi Zhang Yin mutiara siluman. Dikarenakan siluman itu terlalu kuat, mereka pun langsung kabur dari sana. Setelah itu Ruo Chen memberinya gelang pendangkal siluman supaya mutiara siluman tersebut tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Dan dikarenakan rahasia Zhang Yin sudah terbongkar oleh Ruo Chen, kini ia pun menjadi takut jika nanti Ruo Chen akan meninggalkan dirinya dan tidak mau menjadi temannya lagi. Singkatnya, beberapa hari kemudian, hari di mana ujian tahunan pun akan dimulai, yang dimana semua murid akan bertarung dalam ujian ini. Ruo Chen yang terdesak, tiba-tiba ia mengeluarkan tungku ajaib yang sebelumnya ia dapat dari dalam jurang, dan hal itulah membuat ujian ini langsung dihentikan karena tungku tersebut merupakan pusaka harta karun milik sekte Sichuan. Ruo Chen pun langsung diinterogasi dan ia pun meminta maaf karena ia tak sengaja memasuki sebuah goa dan masuk ke dalam sebuah formasi, sehingga ia menghancurkan formasi tersebut dan tungku itu tak sengaja masuk ke dalam tubuhnya. Di sisi lain, di sekte Kingsu, mereka yang membicarakan perkembangan Lu Feng yang kini sudah menguasai kekuatan dewanya, walaupun hanya 30% saja. Kembali kepada Ruo Chen yang bertarung dengan Zhang Yin. Pertarungan sengit pun terjadi karena mereka merupakan lawan sekaligus teman, dan bahkan ini merupakan pertarungan terakhir di ujian tahun ini. Zhang Yin yang kalah lalu ia dimarahi oleh ibu angkatnya karena telah mengalah kepada Ruo Chen, dan Tuan Jing Xiao menenangkan istrinya tersebut. Hingga keesokan harinya, sekte Sichuan telah kedatangan tamu dari sekte Yunzong dengan membawa dua murid terbaiknya bernama Siji dan King Er. Dan ternyata King Er merupakan reinkarnasi dari Dewi Batu Hijau yang saat ini sedang dicari oleh Dewa Buangan, yaitu Lu Feng. 传说中的顾青仙子吧，好一个天地契合的先天道体。还请各位真人海涵。 Terlihat King Er yang sedang mengelilingi sekte tersebut, yang membuat para murid di sana terpesona akan kecantikannya. Dan disitulah King Er melihat batu hijau miliknya yang dulu diberikan kepada Lu Feng, yang saat ini sedang dipakai oleh Ruo Chen, sehingga ia menganggap kalau Ruo Chen lah merupakan reinkarnasi dari dewa tersebut yang merupakan kekasihnya di saat dulu. Dengan rasa penasaran, di malam harinya ia pun menemui Ruo Chen, dan bahkan King Er meminta Ruo Chen untuk mengingat akan masa lalu mereka.
你找在下有什么事情吗？你肯定是认错人了。绝不可能。为什么到现世还在纠缠不清啊？你怎么还不明白啊？ Dan di keesokan harinya, Zhang Yin yang cemburu lalu pergi ke kediaman King Er untuk menantangnya bertarung karena sudah mendekati Rou Chen. King Er yang tidak mau meladeninya sehingga Si Ji pun turun tangan. Akan tetapi Si Ji yang juga tidak ingin bertarung dengan Zhang Yin, ia justru menantang Qiu Xi bertarung. Setelah Qiu Xi kalah dengan cara curangnya, Zhang Yin pun tidak terima dan langsung menyerang. Sedangkan di sisi lain, penasihat kerajaan yang baru sampai di kota Haofang untuk membicarakan tentang aura kegelapan yang muncul di kota tersebut dengan pangeran. Penasihat kerajaan lalu meminta pangeran untuk merekrut pendekar berbakat supaya rakyat kota Haofang tidak ketakutan akan munculnya siluman di sana. Penasihat kerajaan lalu membawa seorang wanita bernama Si Chen, yang dimana Si Chen ini memiliki sepupu yang handal dalam bela diri yang kemungkinan bisa membantu pangeran. Namun Si Chen dan pangeran justru jatuh cinta pada pandangan pertama sehingga lupa akan tujuan awal mereka. Entah apa yang kini direncanakan oleh penasihat kerajaan. Yang pastinya setelah menemui pangeran, penasihat kerajaan langsung menemui tuannya yang tak lain adalah Raja Iblis. Dengan waktu yang sama, Lu Feng kini sudah menguasai kekuatan dewanya walaupun belum sepenuhnya sempurna. Sementara Rou Chen yang terus belajar, tiba-tiba ia kedatangan seseorang yang ternyata itu adalah Lu Feng. 已收了历劫谪仙作为关门弟子。你要杀我，肯定易如反掌。 Dan tiba-tiba King Er pun datang untuk menyelamatkan Rou Chen, yang membuat Lu Feng menyadari jika wanita di hadapannya ini merupakan kekasihnya dulu, reinkarnasi dari Dewi Batu Hijau. 真是该认识的不认识。我还真是没想到，你对他情真意切。嚣张！ Setelah kepergian Lu Feng dari sana, Rou Chen yang memegang tangannya King Er membuat para murid di sana salah paham, terutama Zhang Yin yang cemburu melihatnya. Hal itulah membuat Zhang Yin marah dan menantang King Er untuk bertarung di belakang sekte. 谁退出，那我也要告诉你。 我不认输，我绝对不认输。 Atas kekalahannya membuat Zhang Yin pergi untuk menemui siluman rubah yang kedatangannya bukan untuk balas dendam, melainkan ia meminta kekuatan darinya supaya ia menjadi lebih kuat. 好一个刚烈的女娃！ Dengan waktu yang sama di kota Haofang, muncul aura kegelapan di tengah kota membuat para warga di sana menjadi ketakutan. Hal itu diketahui oleh para master sekte Sichuan, sehingga mereka ingin mengutus seseorang pergi ke sana. 宝现世非同小可，我西玄派可。 Rou Chen yang mengetahui hal tersebut pun langsung menghadap dan meminta para master di sana untuk memberikan ia perintah untuk membasmi siluman tersebut. Walaupun pada awalnya para master tidak menyetujuinya karena Rou Chen belum cukup memiliki kekuatan, namun pada akhirnya mereka pun menyetujuinya karena bagaimanapun juga Rou Chen merupakan reinkarnasi dari Dewa Buangan dan hanya Rou Chen lah yang bisa mengatasi kekacauan ini. 可是凶险异常啊！哦，这什么呀？说呀！ Kembali kepada Zhang Yin yang kini berhasil mempelajari kekuatan siluman rubah ekor 9.
Setelah ia kembali pulang, Tuan Jing Xiao dan istrinya yang mengetahui jika Zhang Yin telah mempelajari ilmu siluman rubah ekor 9, mereka pun begitu kecewa kepadanya. Karena jika ketua sekte mengetahuinya, maka mereka akan diusir dari sekte ini. Padahal mereka berdua selama bertahun-tahun telah menyegel dan menyembunyikan mutiara siluman yang berada di dalam tubuhnya. Walaupun Zhang Yin bukanlah anak kandung mereka, namun mereka sudah menganggap Zhang Yin sebagai anaknya sendiri. Sementara Rou Chen yang sedang dalam perjalanan menuju kota Haofang, karena di kota tersebut muncul aura kegelapan. Tiba-tiba leluhur sekte Sisuan datang menemuinya dengan menasihati Rou Chen yang memiliki tanggung jawab begitu besar. Tidak hanya nasihat, leluhur sekte juga memberinya sebuah senjata cincin Xuan Xin yang mampu memberikan kekuatan terhadap orang yang memakainya. 你是我派应节之人，能够为你助力。 Di kota Haofang, Pangeran Haofang lalu mengumpulkan para sekte untuk mengatasi kekacauan ini, dan di sana mereka membicarakan Rou Chen yang merupakan reinkarnasi dewa buangan dari sekte Sisuan untuk mengatasi masalah ini. Mendengar informasi tersebut membuat si Chen terkejut dan langsung pergi dari sana. Setelah itu ia menemui pangeran dengan menjelaskan jika Rou Chen bukanlah dewa buangan. Ia yang tahu karena dewa buangan yang sesungguhnya adalah sepupunya yang bernama Lu Feng. Sebenarnya alasan ia datang ke sini menemui pangeran karena ingin meminta bantuan, dikarenakan Rou Chen tidak hanya membunuh sepupunya, namun juga mengambil batu hijaunya yang merupakan tanda kalau Lu Feng merupakan reinkarnasi dari dewa buangan untuk mengatasi masalah kekacauan ini. Dan ternyata inilah alasan penasihat kerajaan membawa si Chen ke hadapan sang pangeran supaya rencananya berhasil untuk menangkap dan membunuh Rou Chen, supaya tuannya yang tak lain adalah Raja Iblis bisa keluar dan menguasai ketiga alam. Walaupun Rou Chen merupakan reinkarnasi dewa palsu, namun di sisi itu Rou Chen kini sudah memiliki kekuatan yang begitu hebat. Oleh karena itu penasihat kerajaan meminta pangeran untuk melepaskan Jimou dari penjara, karena hanya Jimou lah yang mampu mengalahkan Rou Chen. Tak jauh dari sana, terlihat pasukan dari Aula Liu Xian sedang mengejar seorang wanita yang dianggap oleh mereka adalah seorang siluman. Walaupun pada awalnya Rou Chen tidak mau ikut campur dengan urusan mereka, namun di balik itu Rou Chen juga tidak ingin siluman wanita tersebut terluka dan disiksa, sehingga ia pun menyelamatkannya. Setelah berhasil mengalahkan mereka, Rou Chen kemudian membuat sebuah pil dari tungku ajaibnya supaya siluman ini lukanya menjadi lemah. Setelah berhasil mengalahkan mereka, Rou Chen kemudian membuat sebuah pil dari tungku ajaibnya supaya siluman ini lukanya menjadi sembuh. 看在你救我的份上。好吃啊！ Atas kebaikan Rou Chen, siluman tersebut memperkenalkan dirinya yang bernama King Yi, yang merupakan siluman ular hijau dari Gunung Tianxing. 替我炼的丹药，自然是药到病除。自小无父无母，被叔叔收养长大。敢问青衣姑娘，你下一步是？ Sementara pasukan Aula Liu Xian yang terluka parah, seketika mereka bertemu dengan leluhur Jimou dari Goa Jingguang yang kedatangannya ke hutan ini memang sedang mencari Rou Chen dan menangkapnya atas perintah penasihat kerajaan. 人说那季若尘身上的诸般法器，在哪儿遇到的季若尘？ Singkatnya pagi hari pun tiba, King Yi yang ingin membalas budi atas kebaikan Rou Chen dengan memberinya air. 水太少了吗？ Dan tiba-tiba pasukan Aula Liu Xian dan leluhur Jimou berhasil menemukan mereka, sehingga pertarungan pun terjadi. Dikarenakan Rou Chen tidak bisa melawan mereka seorang diri, ia pun kabur dari sana bersama King Yi. Dan tiba-tiba Zhang Yin pun muncul. Namun di sini Zhang Yin begitu cemburu melihat Rou Chen kembali ditemani oleh seorang wanita lain. 都在挂念着我。
Dikarenakan mereka telah dikepung oleh pasukan 16 aliran sesat, mereka tidak memiliki jalan lain untuk menuju kota Haofang terkecuali mereka melewati Gunung Ming. Walaupun di sana banyak sekali siluman besar yang kemungkinan akan bertarung dengan mereka, namun di sisi itu mereka tetap akan melewati jalan tersebut. Kedatangan mereka ke Gunung Ming telah disadari oleh kedua jenderal siluman, sehingga ketua Ming meminta kedua jenderalnya untuk menghadang mereka. Hingga pada akhirnya mereka pun dihadang oleh kedua jenderal siluman yang terlihat begitu hebat. Setelah Rao Chen berhasil kabur dari sana, Jimou dan lainnya juga baru tiba di sana, sehingga mereka menyerang para siluman tersebut karena telah menghalangi jalan mereka. Jimou yang berhasil mengejar Rao Chen, tiba-tiba datang pasukan siluman lainnya dan berhasil mengalahkan Jimou dengan mudahnya. Yang ternyata mereka merupakan pasukan milik pamannya King Yi dari Lautan Wujin, sehingga terbongkarlah identitas King Yi yang bukan berasal dari Gunung Tianxing, namun melainkan berasal dari Lautan Wujin yang terkenal akan kekuatan pasukan silumannya. Kematian kedua jenderal silumannya membuat ketua Ming marah dan menganggap kalau Rao Chen dari sekte Sisuanlah yang telah membunuh mereka, sehingga ia akan membalas dendam. Aura kegelapan yang keluar dari kota Haofang kini sudah menyebar ke wilayah lain dan ingin membunuh salah satu warga di sana. Namun King Er dan Luo Fang yang kebetulan ada di sana berhasil menyelamatkannya. Singkatnya, Rao Chen dan lainnya akhirnya telah sampai di kota Haofang dan disambut hangat oleh Zekai yang merupakan murid sekte Sisuan juga, sehingga ia pun menceritakan tentang keadaan di kota ini. Setelah itu mereka masuk ke sebuah aula dan berkumpul dengan para utusan dari berbagai sekte lainnya untuk membicarakan aura kegelapan yang muncul di kota tersebut. 不是说要让那季家小儿带领我们？召集我等是为商议黄蛇出世之事，克服一段时间。最近我看浩方那困住黄蛇的阵法，黄蛇的巢穴和以往只需顺着河流寻，怎么了？假以时日，顾仙子果真是仙妇。 Dan keesokan harinya, Rao Chen bersama lainnya pun berpencar untuk mencari keberadaan aura kegelapan dan mereka pun berhasil menemukannya di dalam sungai. Begitupun dengan King Er dan Lo Feng yang berhasil menemukan aura kegelapan tersebut, namun mereka gagal untuk membunuhnya. Sedangkan di sisi lain, penasihat kerajaan dan Xichan yang mengetahui jika Zhang Yin dan King Ye merupakan seorang siluman, mereka pun memberitahukan hal tersebut kepada para sekte, sehingga mereka pun akan menangkapnya. Dan Zekai yang mendengar pembicaraan mereka pun langsung mengirim pesan kepada Rao Chen. Rao Chen yang mengetahui hal itu langsung kembali untuk menyelamatkan Zhang Yin yang kini dalam bahaya. Sementara Zhang Yin dan King Yi yang sedang berada di tengah kota untuk mencari aura kegelapan di sana, tiba-tiba para sekte pun langsung mengapungnya. Dan tak lama kemudian, Rao Chen pun datang. Begitupun dengan ibunya Zhang Yin yang mengetahui informasi tersebut dari Zekai, langsung ke kota Haofang untuk menolong anaknya. Singkatnya, Rao Chen dan Zhang Yin kembali ke sungai tersebut karena aura kegelapan di dalam sungai begitu kuat sehingga mereka pun masuk ke dalam.
Rao Chen yang ditelan di siluman naga, ia pun mencoba mengeluarkan dengan seluruh kekuatannya hingga pada akhirnya ia pun berhasil keluar dan membunuh siluman naga tersebut.你没事吧？对不起啊，让你担心了。 Namun setelah itu, mereka dikepung oleh para sekte karena ingin menangkap Zhang Yin dan King Yi yang merupakan seorang siluman. Tidak hanya itu, para sekte juga ingin mengambil harta karun yang kini berada di dalam sungai karena siluman naga yang menjaga harta karun tersebut sudah dibunuh oleh Rao Chen. Namun beruntungnya di sana Tuan Jin Xiao bersama istrinya datang dan meminta mereka untuk segera pergi dari sini dengan mengambil harta karunnya. Mereka pun masuk ke dalam sebuah penginapan yang tiba-tiba mereka pun pingsan di sana. Yang ternyata penginapan tersebut merupakan milik Ibu Hua, ibu angkatnya Rao Chen. Sehingga Rao Chen pun begitu senang karena bisa bertemu kembali dengan mereka. 你一睁开眼睛，这位小姑娘，来来，行，哎，没事，有解药的嘛，都竖大拇指啊。听说还被浩方王。 Di sana Rao Chen memberitahukan mereka kalau dewa buangan asli yang tak lain adalah Lo Feng kini masih hidup dan tidak mati, sehingga ia dalam masalah yang kemungkinan besar Lo Feng akan balas dendam terhadap dirinya. 今日的地位和身份， Ibu Hua dan Paman Zhang yang mendengar berita tersebut begitu terkejut sehingga mereka berdua pun memperkenalkan identitas yang sebenarnya, yang ternyata mereka berdua adalah pasangan siluman, yang dimana di saat itu mereka sengaja memancing dewa buangan tersebut ke penginapan mereka supaya mereka bisa membunuhnya, dan mereka juga sengaja memaksa Rao Chen memakai batu hijau supaya Rao Chen dibawa oleh salah satu sekte dan diajari teknik bela diri. 麻烦你。 Sebelum Rao Chen pergi, Paman Zhang memberinya sebuah benda, entah apa isinya, namun Rao Chen harus menyimpannya benda tersebut. Setelah itu Zhang Yin pun tersadar dari pingsannya. Rao Chen kemudian membawanya pergi dari sana dan mengucapkan terima kasih banyak kepada mereka yang selama ini sudah merawat dirinya. Kemudian mereka pun kembali menemui Tuan Jin Xiao dan istrinya dengan memberitahukan kalau mereka tidak menemukan harta karun tersebut. Namun tak lama kemudian Lo Feng pun datang dengan memberitahukan mereka semua kalau ia merupakan reinkarnasi dewa tersebut, sementara Rao Chen telah menipu mereka semua dengan mengakui seorang dewa. 不用了，他是为了我而来的。 Dikarenakan tidak ada cara lain selain bertarung, Rao Chen pun menerima tantangan tersebut untuk bertarung dengan Lo Feng yang sangat marah terhadap dirinya. 你欺世盗名，我不介意。 Rao Chen bersama teman-temannya yang kini sudah terluka parah akibat serangan dari Hao Feng, dan tiba-tiba King Er pun datang dengan menghentikan pertarungan tersebut. Tak lama setelah itu, pasukan siluman dari lautan Wujin pun datang untuk membawa mereka semua. 我自己解决。 Rao Chen yang merasa bersalah karena telah membuat teman-temannya terluka parah, ia pun akan bertarung kembali dengan Lo Feng. Rao Chen yang tidak bisa bertahan lagi, ia pun meminta maaf kepada King Er karena selama ini ia sudah membohonginya. Namun di sini King Er tidak peduli Rao Chen apakah dewa buangan atau bukan. Yang pastinya Rao Chen melakukan ini semua demi kedamaian ketiga alam. 可能要食言。
Rao Chen yang sudah sekarat, King Er lalu mengeluarkan inti jiwa dewinya dan memberikannya kepada Rao Chen. Ia rela melakukan ini semua karena Rao Chen memiliki hati yang tulus yang selalu menyelamatkan orang-orang yang lemah. 当年你点化了我，也许上天安排我与他相遇。 Sementara di tempat lain, Zhang Yin telah sadar dari pingsannya dan berada di markas siluman lautan Wujin. 主人只说让我来照顾你。 走了。 Setelah Rao Chen sadar, Siji sangat marah kepada Rao Chen karena untuk menyelamatkannya King Er telah memberikan seluruh kekuatan dewinya sehingga King Er terancam tidak bisa kembali ke alam dewa dan menjadi manusia biasa. Dengan segera ia menemui King Er untuk mengucapkan terima kasih sambil mengakui kebenaran kalau ia bukanlah seorang dewa buangan. 若尘， Di sana King Er ternyata sudah tahu ia melakukan ini semua karena benar-benar mencintainya, bukan karena statusnya sebagai dewa buangan. Kemudian Rao Chen melihat keadaan ayah angkatnya Zhang Yin saat ini dan hampir seluruh tubuhnya terkena racun mematikan yang membuatnya bisa berubah menjadi manusia batu. Satu-satunya yang bisa menyembuhkan racun mematikan itu adalah Sekte Yunzong. Maka dari itu Rao Chen dipaksa menikah dengan King Er. Apabila itu tercapai, maka Sekte Yunzong bersedia menyembuhkan racun mematikan di tubuh ayahnya Zhang Yin sehingga Rao Chen terpaksa melakukan pernikahan tersebut. 这才是正得大道的唯一之法。 多省心呐！ Singkatnya esok hari pun tiba. Zhang Yin yang baru tiba di sana dari lautan Wujin, ia justru dilarang masuk oleh murid yang berjaga dan alangkah terkejutnya ketika ia mengetahui kalau Rao Chen akan menikah dengan King Er. 如今季若尘已走上飞升正途， 让开！ 师姐， 可结果，他说我逼你。 若尘， Zhang Yin yang sudah diketahui sebagai siluman rubah ekor 9, para pendekar dari berbagai sekte yang menghadiri acara tersebut bergegas keluar untuk menangkapnya. Setelah Zhang Yin pergi, Rao Chen meminta maaf kepada semua orang yang ada di sana kalau ia tidak bisa menikah dengan King Er. 各位掌将，请回吧。 Di dalam hutan, Lo Feng menemukan King Er tergeletak lemas. 消失的。 Kembali kepada ayah angkatnya Zhang Yin yang disembuhkan oleh salah satu pendekar di sana. 你终于醒了。 不必客气，不必客气。 Zhang Yin yang berada di sebuah kedai menyadari Rao Chen sedang mencarinya. Ia yang sudah tidak ingin bertemu dengannya lagi, memilih pergi dan bersembunyi. 月色明如深又是泪，听见有没有事吗？没有。 Namun Zhang Yin terkejut tiba-tiba pasukan sekte Lauran mengejarnya. Lalu datanglah Rao Chen yang berhasil menemukan keberadaannya dan membawa ia pergi. 今日你们插翅也难逃。这个罗然的法阵专门吸人灵气。 Di perjalanan, Rao Chen mengatakan ia tidak jadi menikahi King Er dan memilih pergi untuk mencarinya selama ini. 季如尘， Setelah tiba di sekte Lauran, ternyata alasan Rao Chen ditangkap karena ia berasal dari sekte Sisuan dan sekte Lauran memiliki dendam kepada sekte Sisuan akibat peperangan di masa lalu. 师兄，
Ketika di penjara, Rao Chen terus berusaha menjelaskan kesalahpahaman ini dan alasan ia mau menikahi King Er demi bisa menyelamatkan nyawa ayah angkatnya tersebut. Awalnya Zhang Yin tidak percaya, namun setelah Rao Chen menunjukkan surat dari ibunya, Zhang Yin pun akhirnya percaya. 自浩方一别，你我母女再未相，已换取云中居解毒之法。怎么会发生这么多事？手疼了吧？绑了这么久，倒是让你受委屈了。 Di gerbang sekte Lauran, teman-temannya Rao Chen berhasil tiba dan menyerang para penjaga di sana. Bing Xian meskipun sangat hebat, namun ia juga kewalahan menghadapi pasukan yang begitu banyak dari sekte Luoran. Kemudian Bing Xian menyuruh Qiuxi untuk pulang ke sekte Sichuan dalam meminta bantuan. Awalnya Qiuxi berniat membawanya juga, namun Bing Xian menolak. Ia akan tetap berada di sana agar bisa melakukan pengintaian. 看来就凭你我。 Secara bersamaan Zhang Yin dan Rao Chen berhasil melobangi dinding penjara dan kabur dari sana. Namun di sana mereka dihadang oleh Lu Feng. Kedatangannya ke sana untuk membunuhnya. 咱俩之间的事情跟茵茵没有关系。 Tak lama kemudian King Er yang asli datang ke sana menghentikan pertarungan mereka. Ia pun menyuruh Rao Chen untuk pergi dan menyerahkan urusan di sana kepadanya. Di luar, mereka pun akhirnya bertemu kembali dan sangat senang melihat Zhang Yin bersama Rao Chen baik-baik saja. Mereka berdua pun diajak pulang ke sekte Sichuan. Namun Zhang Yin menolaknya karena bisa dipastikan ia tidak akan diterima kembali ke sekte Sichuan, mengingat dirinya adalah siluman rubah ekor 9. Oleh karena itu Zhang Yin bersama Rao Chen berencana untuk pergi berkelana dan mengucapkan perpisahan kepada teman-teman mereka di sana. 祝你花好月圆。 Rao Chen yang sedang sendirian kembali didatangi oleh Lu Feng yang ingin membunuhnya. 虽然这话听起来有些危言耸听， Terlihat Rao Chen yang kalah melawannya. Ia pun terluka parah. Di sana Lu Feng tidak akan berhenti memburunya sebelum berhasil membunuh Rao Chen. Ia pun mengungkap sebuah fakta kalau api biru di tubuh Rao Chen saat ini adalah kekuatan milik Raja Iblis yang sudah lama mati. Sebelum mati, Raja Iblis sempat membuang energinya ke alam manusia. Tidak disangka energi api biru berada di tubuh Rao Chen yang dapat menghancurkan ketiga alam. 所谓的魔，何为邪？何为魔？何为天道？ Siapa sangka Rao Chen berhasil mengalahkannya, namun dia tidak membunuhnya. Karena ia berhasil menang, maka dendam di antara mereka pun dihapuskan. 从今往后， Baru saja Rao Chen hendak pergi, Lu Feng bersikap curang dengan menyerangnya dari belakang menggunakan teknik hukuman langit. 不然我怎会有机会？还管什么方法吗？ Di saat Lu Feng hampir membunuh Rao Chen, King Er pun datang untuk menghentikannya. 我护了你99世，杀了我！我一开始你就错了，你爱的人一直是我。 Setelah itu tubuh Rao Chen mengeluarkan api biru. Tak lama kemudian ia pun ditemukan keberadaannya dan segera dibawa pulang. Setelah diperiksa oleh Jitian, ternyata Rao Chen saat ini sudah kehilangan energi spiritualnya dan menjadi manusia cacat akibat terkena serangan hukuman langit. 做什么都愿意。随落水浮沉。
Singkatnya, di ibu kota saat ini dalam kondisi berbahaya. Penasihat kerajaan sudah memegang kendali pasukan kerajaan untuk menghancurkan sekte Sichuan. Tidak hanya itu, beberapa sekte yang tidak suka terhadap sekte Sichuan juga berpihak kepada penasihat kerajaan. Terlihat Ibu Zhang Yin sudah mengetahui berita ini. Ia pun pergi menemui siluman rubah ekor 9 dan intinya ia bersedia melepaskannya dari sana asalkan siluman rubah harus melindungi putrinya. Sementara itu, King Yi menemui Ketua Ming yang merupakan Raja Siluman Gunung Ming yang mengajaknya bekerja sama dengan memberikan hadiah. Namun Ketua Ming harus membantunya menyelamatkan dua orang temannya yang tak lain adalah Rou Chen bersama Zhang Yin. 好好说。 拜请妖皇大人出马。 Setelah King Yi pergi, ternyata ia hanya pura-pura saja. Nantinya setelah ia berhasil menemukan keberadaan Rou Chen dan Zhang Yin, ia akan melaporkan kepada penasehat kerajaan supaya Zhang Yin dan Rou Chen dibunuh. 上得令。 Di malam harinya, Rou Chen mencoba belajar perang namun ia tidak bisa melakukannya. 如晨， 你别过来。 Secara kebetulan pasukan siluman Gunung Ming juga melihat dan akhirnya mereka mengetahui keberadaan Rou Chen. Benar saja, keesokan harinya di saat mereka sedang mencuci pakaian, tiba-tiba ketua sekte datang ke sana dan berhasil menemukan keberadaan mereka. Rou Chen yang berhasil ditangkap dan ia pun melamun memandangi Yun Feng yang sudah meninggal dunia. Rou Chen meminta mereka untuk segera membunuh dirinya karena apabila ia masih hidup maka ia akan membalaskan dendam kepada mereka yang telah membunuh seniornya. Namun tak lama kemudian Zhang Yin pun datang ke sana. Dari kejauhan pasukan siluman Gunung Ming memperhatikan pertarungan tersebut. Lalu datanglah King Yi ke sana menangkap mereka karena sudah tahu mereka mengkhianatinya dan sudah membocorkan rahasia keberadaan Rou Chen kepada para sekte. 你们也太不够意思了！ Siluman rubah ekor 9 pun datang untuk menyelamatkan Zhang Yin dan lainnya. Kemudian mereka menguburkan jasad Yun Feng di atas bukit. Mereka berdua pun bersumpah akan bersama-sama membalaskan dendam kepada penasehat kerajaan dan beberapa sekte yang telah bekerja sama untuk menghancurkan sekte Sichuan mereka. Sementara itu Zhang Yin memohon kepada siluman rubah ekor 9 bagaimana caranya untuk mengembalikan energi spiritual milik Rou Chen yang kini telah menghilang. Siluman rubah ekor 9 menjawab ada satu cara yang bisa dilakukan namun memiliki resiko yang sangat berbahaya, yaitu Rou Chen harus pergi ke area terlarang siluman yang bertempat di Jurang Butian dan mengambil setes air mata Dewa Nua yang berada di Lautan Wujin. Mereka pun telah tiba di Lautan Wujin. King Yi ingin menemui pamannya agar diizinkan masuk ke Jurang Butian. Pasukan di sana mengatakan kalau pamannya itu sudah tahu akan semuanya ini dan sudah memberikan izin kepada mereka. Setelah masuk ke dalam, Rou Chen pun melihat tiba-tiba ia berada di rumah lamanya, sedangkan Zhang Yin berada di sekte Sichuan, tempat biasa ia dihukum apabila melakukan kesalahan. Dan di sana mereka bertemu dengan nenek tua siluman berbahaya, penjaga Jurang Butian. 说吧， Sesaat nenek tua itu memegang kepala Rou Chen, namun tiba-tiba api biru langsung keluar yang membuatnya ketakutan dan tidak mau membantunya karena menyadari Rou Chen merupakan titisan dari Raja Iblis. 什么？用我最珍贵的东西去换？ Sehingga kini harapan hanya tersisa kepada Zhang Yin. Namun nenek tersebut meminta kenangan indah Zhang Yin bersama Rou Chen sebagai bahan pertukaran jika ingin setetes air mata Dewa Nua. 我当然想救。
Akan tetapi resikonya setelah Zhang Yin keluar, Zhang Yin tidak akan mengenal Rou Chen lagi demi bisa menyelamatkan sang kekasih. Zhang Yin pun mau tidak mau merelakan ingatan kenangan indahnya bersama Rou Chen karena hanya itu satu-satunya cara mendapatkan tetesan air mata Dewa Nuwa. Karena setuju, nenek tua itu pun secara perlahan menghapus ingatannya saat bersama Rou Chen. 有了这个，就算你什么都不会， Sementara itu Rou Chen yang sedang mencari keberadaan Zhang Yin tiba-tiba merasakan energi spiritualnya sudah kembali dan mampu berjalan tanpa menggunakan tongkat lagi. Lalu Zhang Yin datang ke sana dan ikut bahagia melihat Rou Chen sudah pulih kembali. Mereka pun segera meninggalkan jurang putihan. 你拿什么东西跟他交换的？ 我们的爱就只能由你一个人守护。 姐姐， Namun setelah keluar hal yang tak disangka pun terjadi, Zhang Yin mengingat semua orang kecuali Rou Chen. Bahkan ia marah di saat Rou Chen ingin memeluknya. 你干什么？ Melihat itu mereka semua pun menyadari Zhang Yin sudah menukar ingatan kenangan indahnya bersama Rou Chen, sehingga Rou Chen sudah ia tidak kenal lagi demi mendapatkan air mata Dewa Nuwa. Mengetahui hal itu tentu saja Rou Chen sangatlah bersedih. Ia pun berusaha memaksa Zhang Yin untuk mengingatnya kembali. Namun tiba-tiba Zhang Yin merintih kesakitan dan pingsan di tempat. 我在，我在。 Supaya Zhang Yin bisa mengenal Rou Chen lagi. Setelah Zhang Yin bangun, siluman rubah ekor 9 memerintahkan Zhang Yin kembali ke sekte Sisuan bersama Rou Chen. Dan Rou Chen pun berpura-pura memperkenalkan dirinya dan meminta diantar ke sekte Sisuan karena ia adalah murid baru. 分冠弟子姬若晨拜见殷师。 Di perjalanan, Zhang Yin terus menanyakan namanya karena ia sulit mengingat nama Rou Chen. 我倒是想， Di malam harinya, mereka makan bersama. Di sana Rou Chen menyebutkan makanan warna dan apapun yang disukai olehnya. Jelas perkataannya itu membuat Zhang Yin sangat terkejut. Bagaimana bisa ia mengetahui semua kesukaannya padahal mereka baru saja kenal. 你最爱吃的东西。 什么事儿让你这么郁郁寡欢？哎，对了，笑一笑多好呀！ Singkatnya mereka pun telah sampai di sekte Sisuan. Semua teman-temannya menyambut kedatangan mereka berdua. Namun mereka tiba-tiba kebingungan saat melihat sikap Zhang Yin yang seolah-olah tidak mengenal Rou Chen. Sesaat Rou Chen memberikan kode kepada teman-temannya yang langsung dimengerti oleh mereka dan bersikap seolah-olah Rou Chen adalah murid baru di sana. 一会儿再来找你们。 Setelah itu ia pun menceritakan semuanya. Para teman-temannya di sana turut bersedih atas masalah yang menimpa Zhang Yin saat ini. Sementara itu kedua orang tua Zhang Yin sangat senang melihat Zhang Yin sudah kembali. 派跟西玄派的恩怨，你不能再插手了。 Sedangkan Rou Chen menceritakan masalah yang sudah ia lewati sambil menyerahkan pedang milik Yun Feng yang kini sudah meninggal dunia akibat dibunuh oleh penasihat kerajaan bersama sekte lainnya yang berusaha menghancurkan sekte Sisuan. Jelas hal itu membuat para master menjadi marah dan bersedih karena bagaimanapun juga Yun Feng merupakan murid kesayangan mereka. 若是我没有猜错的话，能让你修为尽复。 Kemudian Rou Chen meminta bantuan cara bagaimana mengembalikan ingatan Zhang Yin mengenai dirinya. Para master di sana tidak bisa membantu karena hal itu sangat mustahil bisa dilakukan. Setelah itu ia menemui leluhur sekte Sisuan dan meminta nasihat darinya. Meskipun tidak ada harapan untuk membuat Zhang Yin mendapatkan ingatannya kembali, namun itu bukanlah akhir dari segalanya. Karena leluhur sekte memiliki sebuah cara. Lalu Rou Chen dipinta mengeluarkan api biru sambil menjelaskan api biru merupakan kekuatan Raja Iblis. Namun itu semua tergantung dari si penggunanya. 此火非正非邪， Kalau Rou Chen merupakan orang jahat, maka api biru bisa berubah menjadi jahat. Namun apabila ia adalah orang baik dan memiliki hati suci, maka api biru juga menjadi baik, mengikuti kemauan si penggunanya. Sehingga Rou Chen dipinta mempelajari api biru tersebut, supaya jiwa dari api tersebut bisa terlahir kembali. Apabila berhasil, maka Rou Chen bisa membuat Zhang Yin mengingatnya kembali. Untuk melatihnya, Rou Chen disuruh pergi ke wilayah tanah terlarang 3 alam. Di sana nantinya terdapat menara yang
yang bernama Menara Asura. Ternyata inilah alasan leluhur sekte membawanya masuk ke dalam sekte Sichuan, bukan karena ia adalah dewa buangan. Namun Rao Chen adalah titisan Raja Iblis yang ingin ia ubah menjadi orang baik dan memiliki hati suci. Sehingga dengan begitu, api biru di tubuhnya tidak membuat kehancuran 3 alam. Singkatnya, Rao Chen telah tiba dan sedang beristirahat di wilayah tempat titik spiritual berada. Tak lama kemudian Zhang Yin beserta yang lainnya berhasil menemukannya, yang membuat ia sangat terkejut. Sehingga ia pun menyuruh mereka untuk kembali. Zhang Yin yang mendengarkan itu menjadi sangat kesal karena menganggap Rao Chen ingin mengambil keuntungan sendiri. Zhang Yin pun menggunakan ilmu rubah ekor 9 untuk membuat Rao Chen berkata jujur, yang pada akhirnya mereka semua mengetahuinya jika Rao Chen memiliki tugas untuk menghancurkan ketiga titik spiritual. Tak lama kemudian, siluman Gunung Ming datang menyerang. Tak ingin nyawanya mereka dalam bahaya, Rao Chen segera membawa mereka pergi menghindari pertarungan tersebut. Namun mereka justru bertemu dengan penasihat kerajaan bersama lainnya. Sesaat tempat beradanya titik spiritual telah terbuka dan Rao Chen bersama Zhang Yin masuk ke dalam. Terlihat Rao Chen menjaga Zhang Yin yang masih pingsan. Setelah ia terbangun, tiba-tiba siluman Gunung Ming menemukan keberadaan mereka. Karena diserang secara mendadak, Rao Chen bersama Zhang Yin berhasil dilumpuhkan oleh mereka. Di tempat lain, pria bertopeng pamannya Qingyi, Raja Siluman Lautan Wujin, merasakan Rao Chen bersama Zhang Yin dalam bahaya. Maka dari itu ia memutuskan untuk menolongnya. Rao Chen yang telah sadar melihat dirinya diikat dan hendak dibunuh. Lalu datanglah pria bertopeng untuk menyelamatkannya. Raja Siluman Gunung Ming sangat terkejut akan kedatangan Raja Siluman Lautan Wujin. Tanpa sengaja, tombak sakti milik Dewa Perang muncul dan membantu Rao Chen, bahkan memilih Rao Chen sebagai tuan barunya. Singkatnya, Rao Chen dibawa menemui kakek tua seorang siluman yang menjaga titik spiritual berada. Tiba-tiba tanah yang mereka pijaki bergetar. Rao Chen baru tahu tanah yang ia pijaki merupakan siluman naga yang sedang tertidur. Kakek tua itu berkata siluman naga tersebut merupakan anaknya yang kehilangan kekuatan dan tidak bisa berubah ke bentuk manusia. Terlihat titik spiritual pertama tiba-tiba aktif, sehingga siluman naga anak dari kakek tua itu seperti terhipnotis dan ingin memakan energi dari titik spiritual. Lalu kakek menangis karena mengira anaknya telah mati. Namun siapa sangka anaknya berhasil memakan energi titik spiritual dan mendapatkan kekuatannya kembali. Namun ia seperti dikendalikan dan berubah jahat, bahkan menyerang mereka di sana. Rao Chen menjelaskan alasan ia menghancurkan titik spiritual karena siapapun yang mencoba mengambil energi titik spiritual akan berubah menjadi jahat. Sementara itu Rao Chen bersama Zhang Yin tiba-tiba kembali diserang. Zhang Yin yang ingin melawan segera dibawa masuk oleh Rao Chen. Tanpa sengaja ia menyenggol tangan Rao Chen sehingga peta takdir langsung keluar. Menyadari kondisi saat ini dalam bahaya, ia pun memasukkan Zhang Yin ke dalam peta takdir agar Zhang Yin tetap selamat. Di dalam peta takdir, Zhang Yin tak sengaja melihat semua kenangan yang pernah ia lewati bersama Rao Chen. Satu persatu memori indah terekam di sana yang pada akhirnya ia menyadari ia sudah kehilangan ingatan mengenai Rao Chen yang ternyata seorang pria yang sangat ia cintai di masa lalu. Selagi siluman naga menghalau pasukan musuh, Rao Chen masuk ke dalam peta takdir untuk menjemput Zhang Yin keluar kembali.
Di sana Zhang Yin lantas berteriak memanggil namanya dan sudah mengingat Rao Chen kembali. Namun setelah keluar dari peta takdir, Zhang Yin kembali seperti semula dan kenangan indah saat bersama Rao Chen yang baru saja ia lihat tidak ia ingat kembali. 刚才你把我推进神州气云图里， Dari sinilah Rao Chen sadar ia harus segera menjauhinya. Apabila tidak, Zhang Yin akan menderita dihantui ingatan masa lalu tersebut. Tak lama kemudian Bing Xian bersama Qiuxi datang ke sana melaporkan jika siluman naga senjata kehidupan milik Rao Chen sudah ditaklukkan oleh penasihat kerajaan bersama pasukannya dan kini posisi mereka sudah terkepung, namun mereka berhasil keluar. Tingkatnya pencarian kembali dilakukan dan pada akhirnya mereka menemukan sebuah lubang yang mengarah ke titik spiritual berada. Setelah masuk ke dalam, lubang tersebut terlihat banyak patung yang menyegel titik spiritual. Tak lama kemudian Luo Feng datang ke sana untuk menghentikan mereka. Sementara itu Qiuxi bersama Bing Xian masih bertarung menghadapi pasukan milik penasihat kerajaan. Sesaat mereka melihat titik spiritual berhasil dihancurkan oleh Rao Chen. Tak lama kemudian Rao Chen pun datang membantu dan berhasil memukul mundur penasihat kerajaan. Kemudian mereka kembali untuk meminta pertolongan kepada sang master di sekte Sichuan. Qiuxi yang terbangun langsung segera bercermin. Alangkah terkejutnya saat melihat wajahnya kini sudah menjadi cacat yang membuat ia sangat frustasi. Setelah itu Rao Chen menemui para master untuk melaporkan keberhasilannya menghancurkan kedua titik spiritual. Kini tinggal menghancurkan titik spiritual yang terakhir dan ia akan turun gunung 2 hari lagi. Setelah tiba di sana, Rao Chen justru bertemu dengan Lu Feng dan King Er yang tidak ingin titik spiritual terakhir dihancurkan oleh Rao Chen. Di saat Rao Chen hampir berhasil menghancurkan titik spiritual, Lu Feng hendak membunuhnya. Namun tiba-tiba Zhang Yin melindunginya sehingga ia yang terluka dan tanpa sengaja mereka berdua terjatuh ke dalam lubang. Singkatnya, Lu Feng menemui roh Raja Iblis yang mengaku sebagai dewa. Karena Rao Chen dinyatakan sudah mati, maka Lu Feng mendapatkan roh awan dewa sesuai yang dijanjikan. Mendapatkan barang tersebut, ia pun segera pergi untuk memberikannya kepada King Er supaya King Er mendapatkan kekuatan dewinya. Dan dengan begitu mereka bisa kembali ke alam dewa. Bukannya senang, King Er justru merasa bersalah setelah mengetahui Rao Chen dan Zhang Yin telah mati. 不想失去这个杀他的油桶吧。 Singkatnya, Rao Chen terbangun dan telah berada di sebuah tempat misterius dan pemuda penduduk di wilayah tersebut menemukannya di sana dengan menjawab kalau wanita yang bersama Rao Chen telah dibawa oleh kepala desa dan masih belum sadarkan diri. Setelah bertemu kembali, Rao Chen sangat senang melihatnya baik-baik saja. Siapa sangka setelah apa yang mereka lewati selama ini, Zhang Yin berhasil mendapatkan ingatannya kembali saat bersama dengan Rao Chen. Tiba-tiba luka di tubuhnya kembali kambuh sehingga Rao Chen menggunakan api biru. Kepala desa yang melihat itu tiba-tiba sangat terkejut dan memberikan hormat karena pemuda yang mereka tunggu selama ini telah datang. Sementara penasihat kerajaan mulai menerobos pelindung sekte Sichuan untuk melakukan penyerangan.
Mereka yang menunggu Rao Chen sejak dulu karena suatu peristiwa yang tiba-tiba sebuah menara Asura muncul di laut tempat tinggal mereka. Setahun sekali menara tersebut menyerang. Maka dari itu Rao Chen yang memiliki api biru dipinta menolong desa mereka karena hanya api biru yang dapat menghancurkan menara Asura. Setelah tiba di wilayah menara Asura, siluman penjaga di sana langsung menyerang. Rao Chen yang telah masuk ke dalam menara Asura dan tiba-tiba tombaknya disedot oleh sumber api biru di singgasana tersebut. Karena penasaran, ia pun mendekatinya. Lalu muncullah sosok Raja Iblis yang asli. Siapa sangka Raja Iblis itu merupakan ayahnya Rao Chen. Akhirnya kita mengetahui penasihat kerajaan selama ini menerima perintah dari Dewa Perang bukan Raja Iblis. Dan setelah itu Raja Iblis memberikan semua kekuatannya kepada Rao Chen. Keesokan harinya, Raja Siluman Gunung Ming sudah membawa ribuan pasukan silumannya untuk menyerang sekte Sisuan. Sementara di wilayah lautan Wujin, pria bertopeng pamannya King Yi memerintahkan mereka semua untuk segera pergi melindungi sekte Sisuan dari serangan musuh. Setelah mengetahui pasukannya benar-benar dikalahkan, Raja Siluman Gunung Ming pun menjadi marah dan menusuk Rao Chen. Namun itu tidak berguna. Melihatnya tidak mati, ia pun akhirnya tahu kalau Rao Chen memiliki kekuatan yang begitu kuat. Pelindung sekte Sisuan akhirnya berhasil dihancurkan oleh penasihat kerajaan sehingga peperangan pun terjadi. Kemudian Rao Chen datang ke sana membuat penasihat kerajaan menjadi takut melihat kekuatan Rao Chen yang luar biasa. Di sana Rao Chen mengeluarkan peta takdir dan terlihat titik spiritual yang sudah ia hancurkan. Ia pun menjelaskan kalau sebenarnya titik spiritual itu memang seharusnya dihancurkan untuk menciptakan kedamaian tiga alam dan mereka semua telah dibohongi oleh penasihat kerajaan. Sementara Zhang Yin ingin membalaskan dendam kepada ketua sekte Kingsu yang sudah membuat ayahnya terluka dan hampir menjadi batu. Lalu Rao Chen datang tepat waktu untuk menolongnya. Tiba-tiba King Er datang ke sana untuk menghentikannya dan disusul oleh Lu Feng. Semenjak kejadian kemarin, King Er akhirnya bisa menerima Lu Feng. Mereka berdua pun bersama-sama melakukan kultivasi, melupakan semua urusan di alam manusia. King Er tiba-tiba memberikan seluruh energi spiritualnya kepada Lu Feng. King Er melakukan ini semua demi menebus kesalahannya. Karena hal tersebut, King Er kembali ke bentuk asalnya yaitu batu giok hijau. Tentu saja apa yang dilakukannya membuat Lu Feng sangat bersedih. Sementara Rao Chen membawa Zhang Yin ke sebuah tempat dan seluruh energi spiritual umat manusia langsung diserap oleh menara Asura yang mengakibatkan umat manusia terancam kehilangan energi spiritual.
Sedangkan Lao Feng bertemu dengan penasihat kerajaan. Dari sinilah kebenaran pun terungkap. Penasihat kerajaan otak di balik fitnah kepada Rao Chen dan sekte Sisuan supaya menara Asura bangkit. Penasihat kerajaan lalu menggunakan roh awan dewa kepada dirinya sehingga menjadi seorang dewa dan akan pergi bersama dewa perang. Terlihat dewa perang di dunia langit yang memiliki sifat sangat kejam. Ia telah menunggu jutaan tahun agar menara Asura bisa bangkit, menyerap seluruh energi spiritual milik umat manusia. Dengan begitu ia menjadi dewa yang terkuat dan tak terkalahkan. Kemudian anak tangga turun dari langit dan pasukan dewa pun turun ke alam manusia. Penasihat kerajaan segera menghampiri dan membuat fitnah kalau Rao Chen lah yang telah membangkitkan menara Asura. Melihat ada Lao Feng di sana, pasukan dewa memberikan hormat dan mengajaknya untuk membunuh Rao Chen. Mendengar itu jelas ia menolak dan tidak ingin mencampuri urusan alam manusia lagi, sehingga pasukan tersebut menjadi kesal dan bertarung dengannya. Tanpa sengaja Rao Chen menemukannya di sana. Lao Feng meminta ia untuk segera pergi karena pasukan dewa ingin menangkapnya. Rao Chen justru ingin bertemu dengan para dewa saat ini dan tidak akan pergi. Di sana Lao Feng juga meminta maaf atas apa yang sudah terjadi di masa lalu. Ia baru menyadarinya sekarang kalau Rao Chen tidaklah jahat. Kemudian Rao Chen bersama Zhang Yin pergi menemui pasukan para dewa dan bertarung menghabisi mereka semua. Singkatnya dewa perang akhirnya turun dan ia ingin balas dendam kepada Rao Chen yang telah menggagalkan semua rencana yang sudah ia persiapkan selama jutaan tahun. Rao Chen bersama Zhang Yin mulai bertarung melawannya, namun mereka kalah kekuatan bahkan dikurung di dalam pagoda. Tidak hanya itu, penasihat kerajaan juga dibunuh oleh dewa perang karena dianggap sudah tidak berguna. Tak lama kemudian bala bantuan datang ke sana, namun para master kalah dan meninggal dunia. Sesaat dewa perang itu berhasil membuat Zhang Yin terluka. Dalam kondisi kritis, Zhang Yin menyerahkan inti kehidupan miliknya kepada Rao Chen dan akhirnya ia pun meninggal dunia. Hal itu membuat Rao Chen menjadi sangat bersedih dan marah kepada dewa tersebut. Singkatnya dewa perang yang mati akhirnya membuat dunia kembali cerah. Rao Chen tidak membiarkan Zhang Yin meninggal sehingga ia mengorbankan diri untuk memberikan api biru miliknya. Ternyata Rao Chen belumlah mati. Ia masih hidup namun tidak memiliki kekuatan, melainkan menjadi manusia biasa karena seluruh kekuatannya sudah berpindah ke tubuh Zhang Yin. Singkatnya mereka pun berpisah. Terlihat Lao Feng tidak kembali ke alam dewa, melainkan ia berencana memulai perjalanan untuk berkelana.
Terlihat mereka yang kembali ke sekte Sisuan melakukan upacara doa untuk memberikan doa kepada para pendiang master. Setelah itu mereka semua memilih Rao Chen menjadi penerus pemimpin sekte Sisuan. Namun hal itu pun ditolak karena kini ia sudah menjadi manusia biasa. Lalu Bing Xian sesaat teringat sebelumnya ketua sekte Sisuan sempat memberikan ia sebuah surat yang belum ia baca. Setelah dibuka ternyata penerus pemimpin sekte Sisuan yang dipilih adalah dirinya sendiri. 我还是合适在大沙漠里。会给你准备这么多嫁妆。 Dan singkatnya 3 tahun kemudian, setelah dunia menjadi damai dan tentram, terlihat Rao Chen dan Zhang Yin tinggal di tempatnya dulu dan hidup bersama di sana dengan kedua orang tua angkatnya Rao Chen. Bahkan di sana mereka sudah memiliki seorang anak. Tak lama kemudian datang seorang pemuda singgah di sana untuk meminum teh sambil bertanya kepada mereka di mana sekte Sisuan berada karena ia ingin mempelajari bela diri di sana. Melihat pemuda tersebut membuat mereka menjadi sedang karena masih ada pemuda berbakat yang berniat ingin masuk ke sekte Sisuan sehingga mereka pun menunjukkan arah jalan kepadanya. Dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Buat kalian mau request film selanjutnya silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit pulang dari ningali film. See you, tunggu diri dan salam Sundaners.